Yang sabar, A. Insya Allah pasti nanti ada jalan keluarnya. Urusan rezeki, jodoh, dan mati itu urusan Allah. Kita hanya bisa menjalaninya. Rena mencoba menghibur Norman. Tapi Bu, Ibu nggak apa-apa kalau harus jadi tulang punggung keluarga. Sudahlah, A. Nggak usah terlalu dipikirkan. Kita jalani saja. Aku menerima keadaan AA apa adanya, baik AA bekerja maupun tidak. Aku ikhlas kok. Rena tersenyum agar hati Norman tenang. Hingga suatu saat ketika Norman sudah bosan membaca, pekerjaan rumah pun juga sudah selesai. Norman istirahat dengan bermain komputer. Norman asik bermain komputer dan ada Ramadan, anak Andira, berkunjung ke rumah setelah pulang sekolah SD kelas 6. Seperti biasa, Ramadan sepulang sekolah selalu mampir sebentar ke rumah hanya ingin bertemu Rena karena sejak bayi Ramadan diasuh Rena. Nur, Mbak Rena kemana? Kok nggak ada? Belum pulang. Nanti sore pulangnya. Ramadan yang tadinya hanya ingin mampir sebentar melihat Norman yang lagi asik main game di komputer. Ia tidak jadi pulang dan malah duduk di samping Norman. Keesokan harinya, Ramadan berkunjung lagi dan kebetulan Norman sedang bermain komputer. Norman tetap asik bermain dan Ramadan juga asik melihat Norman bermain. Dan keesokan harinya pun seperti itu juga, Norman berdua dengan Ramadan. Hari-hari berlalu, Norman sudah tidak bosan lagi karena setiap hari ada Ramadan yang setia menemaninya di rumah hingga Rena pulang. Ramadan seperti terkesima melihat game yang dimainkan Norman. Game perang strategi Command and Conquer General buatan Electronic Arts. Ramadan, kamu mau coba main nggak? Ramadan yang dari tadi hanya melihat saja menjadi senang serasa diberi uang untuk jajan. Ia mau, tapi aku nggak bisa, A. Begini pegang mouse-nya Ramadan. Norman mengajarinya menjalankan komputer dan mengajari cara bermain game tersebut. Ramadan dengan seksama mengikuti arahan Norman. Gampang ternyata ya, A. Ramadan memanggil Norman AA karena Rena juga dipanggil Mbak. Sebab di keluarga besar Rena, kalau paman atau bibi dari gadis dipanggil Mbak atau Mas, maka panggilan tersebut akan tetap sama walaupun mereka sudah menikah. Semakin hari, Ramadan dan Norman semakin akrab. Bagi Norman, Ramadan itu keponakan sekaligus temannya. Suatu hari ketika Ramadan sedang asik bermain komputer, teman-temannya datang memanggil untuk diajak bermain. Mereka ada di depan rumah Norman. Ramadan, Ramadan, main yuk. Ramadan yang lagi asik main tidak menghiraukan panggilan temannya karena terus-menerus memanggil. Akhirnya Ramadan keluar dan memberitahukan ke mereka bahwa dia lagi tidak mau bermain bersama mereka. Ramadan kembali ke dalam rumah dan asyik bermain lagi, sementara Norman asyik membaca buku. Kejadian tersebut berulang kembali. Ketika Ramadan main, datanglah teman-temannya memanggil dan mengajak bermain. Tetapi Ramadan tidak mau keluar dan teman-temannya terpaksa meninggalkannya. Keesokan harinya pun hal tersebut berlanjut seperti itu. Dan teman-temannya penasaran, apa sih yang membuat Ramadan enggan bermain dengan mereka lagi? Mas Nur, boleh masuk enggak? Norman yang lagi asik baca buku berhenti dan meletakkan bukunya di tikar, lalu keluar membuka pintu. Boleh, masuk aja, yuk. Kejadian tersebut berulang terus dan terus. Teman-teman Ramadan seperti terkesima melihat Ramadan sedang main game tersebut. Kadang Ramadan membolehkan temannya bermain sebentar dan mengajari cara memainkannya.
Norman senang rumahnya tidak sepi lagi dan teman-teman Ramadan hanya melihatnya bermain komputer. Hingga suatu hari ada teman Ramadan yang ingin bermain. "Mas Nur, boleh tidak aku sewa komputernya?" Norman bingung, tidak tahu harus apa karena Norman tidak punya niat untuk menyewakan komputernya. Norman hanya ingin punya teman di rumah. Karena desakan teman Ramadan tersebut, akhirnya Norman membolehkan komputernya disewa selama 1 jam dengan uang sewa Rp2.500. Norman tidak memasang tarif, tapi anak tersebut menyerahkan sendiri uang Rp2.500. Norman menerima uang tersebut dan lama dia memperhatikan uang di tangan kanannya tersebut. Dia tidak percaya bahwa ada uang di tangannya yang selama 6 bulan dia tidak pernah sekalipun memegang uang hasil usaha. Uang Rp2.500 tersebut Norman genggam, disimpan, dimasukkan ke kantong plastik 1/4 kilogram dan diikat lalu diletakkan di bawah baju, dimuseumkan di lemari sebagai bukti bahwa itu adalah uang pertama yang ia dapatkan. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, ini uang pertamaku. Setelah sekian lama, akhirnya tidak jadi pengangguran lagi," batin Norman. Ketika Rena pulang mengajar, Norman menghampirinya. "Bu, mau tahu nggak, hari ini aku seneng banget." Dengan ekspresi berbunga-bunga, Rena yang belum meletakkan tasnya memperhatikan Norman. Norman menarik tangan Rena agar mengikutinya duduk. "Ada apa? Senang kenapa?" Rena bingung. Tidak biasanya Norman seperti itu. Rena memperhatikan wajah Norman yang berbinar senang. Rena jadi penasaran dan akhirnya duduk. "Lihat ini, Bu." Tada! Norman menggantung ujung plastik yang berisi uang Rp2.500 di depan wajah Rena. "Apa ini, A? Duit? Kenapa diplastikin? A dapat duit dari mana?" "Ini uang hasil usahaku, Bu. Ini pertama kalinya aku pegang uang lagi setelah 6 bulan berlalu." Norman bercerita dengan antusias. "Loh, emang AA usaha apa?" Rena kebingungan karena tidak ada dagangan barang yang bisa dijual. Rena mengambil uang yang dibungkus plastik tersebut dari tangan Norman dan memandanginya dengan heran, bingung. Norman tersenyum senang. "Aku dapat duit, Bu. Tahu nggak dari mana?" Rena menggeleng. Norman membanggakan dirinya. Tepatnya Norman sangat senang karena akhirnya punya penghasilan. Tersenyum. Dari teman Ramadan yang pengen main komputer. Rena bingung. "Maksudnya, A?" Sekali lagi Norman tersenyum bahagia. "Itu temannya Ramadan main komputer dan dia ngasih aku Rp2.500. Dia sewa komputernya 1 jam, Bu." Rena ikut tersenyum senang. "Oh, berarti ini hasilnya." Melihat ke plastik yang berisikan uang tersebut, "Alhamdulillah ada pemasukan. Terus sekarang bagaimana?" "Ya terserah anak-anaknya. Jika banyak yang main, kenapa tidak? Berarti aku akan dapat penghasilan, Bu." Norman senang, akhirnya ia punya penghasilan. Rena lebih senang. "Alhamdulillah ya Allah, semoga seterusnya AA punya penghasilan. Amin ya robbal alamin," doa Rena. "Amin." Norman ikut mengaminkan. Hari-hari berlalu dan teman-teman Ramadan banyak yang datang untuk menyewa komputer, dan Rena pun menerima anak tetangga yang ingin belajar tambahan les privat di Rena ketika malam. Rena yang tadinya pulang mengajar kecapean tidur, kini waktunya digunakan untuk les privat, sehingga mereka kini mempunyai uang tambahan pemasukan lagi. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.